Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Indayani, yang kedua Muhammad Rifki Nugraha, yang ketiga Muhammad Al-Bahri, yang keempat Ratu Ayu Lestari, yang kelima Wida Wahyuni, yang keenam Amalia Rizky Ananda, dan yang ketujuh Rizky Amalia Jafruddin. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai aspek pedagogi dalam pembelajaran online. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dari pembahasan kami yaitu yang pertama, kondisi pembelajaran masa kini berbasis online. Yang kedua, digital pedagogi sebagai solusi pembelajaran di era digital. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan pembelajaran online. Yang keempat, pendekatan-pendekatan pedagogi dalam pembelajaran online. Dan yang kelima, faktor pendukung dan penghambat pembelajaran online. Baik, selanjutnya mari kita mendengarkan penjelasan materi berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran daring atau luring. Pembelajaran daring merupakan singkatan dalam jaringan yang dimana merupakan salah satu metode pembelajaran yang digunakan pada saat sekarang ini. Kita ketahui pada saat sekarang ini bahwasanya individu antar individu yang lainnya itu dilarang berkerumun atau dilarang berdekatan dengan jarak yang ditentukan. Jadi pembelajaran luring atau daring ini kemudian muncul sebagai solusi untuk kemudian menanggulangi akibat-akibat dari pandemi sekarang ini. Di sini kata daring merupakan pengganti dari kata online, yang dimana kata online ini selalu kita gambarkan untuk menggambarkan teknologi internet. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang digunakan melalui online, yang dimana pembelajaran tersebut tidak dilakukan bertatap muka langsung, akan tetapi melalui platform yang sudah disediakan. Metode pembelajaran, baik itu komunikasi, baik itu tes, itu semuanya digunakan melalui online dengan bantuan aplikasi-aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan adapun yang paling eksis di Universitas Negeri Makassar yaitu Syam-Oke. Baik, saya akan menjelaskan yaitu digital pedagogi sebagai solusi pembelajaran era digital. Digital pedagogi merupakan pendekatan yang tidak sekedar berbasis pada keterampilan guru menggunakan teknologi, namun bagi guru sebagai fasilitator memanfaatkan teknologi untuk membangun kemampuan berpikir sekaligus mengembangkan aspek afektif siswa. Digital teknologi dimaknai sebagai keterlibatan dan interaktif reflektif dalam kegiatan belajar mengajar melalui teknologi digital, karena karakteristik khas dari digital pedagogi yaitu memadukan teori dan praktek pembuat dan berpikir, menumbuhkan kreativitas permainan dan pemecahan masalah, mendorong motivasi, elaborasi dan keterlibatan publik, netizen untuk meningkatkan pemahaman kritis terhadap teknologi. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dari sistem belajar online. Yang pertama, waktu belajar lebih singkat. Dengan mudahnya mengakses materi pembelajaran atau mengikuti video tatap muka, maka para pelajar memiliki waktu yang lebih cepat untuk belajar. Apalagi belajarnya hanya di rumah sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Yang kedua yaitu pendidikan Indonesia lebih maju. Dengan adanya sistem belajar seperti ini, setidaknya pendidikan Indonesia
Belajar online yang tidak memakan waktu banyak dapat membuat pelajar bisa mengembangkan diri pada hal lain. Contohnya seperti membaca, menulis, dan menggambar. Kekurangan dalam sistem pembelajaran online yang pertama yaitu tugas-tugas menumpuk, di mana banyak siswa yang mengeluh dikarenakan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru secara langsung. Yang kedua yaitu menghabiskan banyak paket data atau kuota, di mana semua sistem pembelajaran daring menggunakan paket data atau kuota seperti penggunaan aplikasi Zoom, Google Meet, Classroom, dan yang lainnya. Yang ketiga, materi pembelajaran yang sulit didapatkan, di mana terkadang ada materi yang sulit didapatkan dari internet atau dari manapun. Yang keempat yaitu adu pendapat yang sulit, di mana kita mengadu pendapat secara online atau secara diskusi, di mana pendapat pertama terdapat di atas bagian diskusi, kemudian kita membahasnya tetapi di bagian akhir, sehingga sulit untuk memberikan pendapat secara bersamaan. Selanjutnya adalah pendekatan-pendekatan pedagogi dalam pembelajaran online. Teknologi komunikasi secara umum dapat dikategorikan sebagai asynchronous, merupakan aktivitas yang menggunakan teknologi baik berupa wiki, blogs, and discussion boards. Namun, meskipun pembelajaran saat ini menggunakan e-learning atau online, bukan berarti menghilangkan unsur-unsur pedagogi antara siswa dan murid. Dari Wikipedia tahun 2008, terdapat beberapa pendekatan-pendekatan pedagogi yang digunakan dalam pembelajaran online. Di antaranya yang pertama adalah instructional design, yang merupakan proses pembelajaran di mana terfokus pada kurikulum. Yang kedua, social constructivist, yang merupakan proses pembelajaran di mana terfokus pada forum-forum diskusi. Dan yang ketiga adalah Laurier's conversational model, di mana proses pembelajaran ini juga terfokus pada forum diskusi, namun lebih cenderung luas dan langsung. Dan yang keempat adalah cognitive perspective, di mana proses pembelajaran ini lebih terfokus kepada pengembangan kognitif melalui kegiatan belajar. Adapun lanjutan dari pembahasan mengenai pendekatan-pendekatan pedagogi, yaitu yang kelima, emotional perspective. Nah, ini lebih difokuskan pada pengembangan dimensi-dimensi emosional pembelajaran seperti motivasi, model-model permainan, dan lain-lain. Nah, yang keenam, behavior perspective, di mana menitik beratkan pada keterampilan dan perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Model pembelajaran dalam bentuk ini misalnya bermain peran dan penerapannya di aktivitas-aktivitas nyata di lapangan. Nah, yang ketujuh yaitu konseptual perspektif. Nah, ini difokuskan pada penataan faktor instrumen dan sosial lingkungan yang dapat mendorong terjadinya proses belajar. Bentuk-bentuk nyata model ini seperti interaksi dengan orang lain, model-model kolaboratif, dan sebagainya. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada pada pembelajaran daring. Jadi, faktor pendukung dalam pembelajaran daring ini adalah media untuk mengakses dan menyampaikan materi, semuanya membutuhkan yang namanya koneksi internet. Jadi, koneksi internet inilah yang menjadi penunjang dalam pembelajaran daring. Selanjutnya, yang menjadi faktor penghambat dalam pembelajaran daring yaitu masih banyak guru yang belum bisa menjelaskan secara maksimal karena adanya perubahan tata cara dan sistem pembelajaran. Jadi sebelum masa pandemi, semua guru dan siswa melakukan pembelajaran secara tatap muka, dan sekarang karena pandemi semuanya berubah menjadi tatap maya. Selanjutnya itu menjadi faktor penghambat adalah faktor ekonomi dalam hal membeli kuota. Jadi masih banyak siswa atau mahasiswa yang terkendala untuk mengakses internet karena terbatasnya kuota. Baiklah teman-teman, itulah tadi beberapa penjelasan materi dari kelompok kami. Adapun kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Terima kasih.